Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Sehat? Semoga ini menjadi bukti bahwa Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Bukan hanya itu, tetapi masa Prapaskah menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk menyadari akan kebaikan Allah, di mana kita orang yang lemah, orang yang berdosa, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga ini menjadi dasar dari usaha yang akan kita lakukan selama masa Prapaskah. Prapaskah merupakan kesempatan bagi kita untuk mengadakan retret agung selama 40 hari. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, kesempatan bagi kita untuk menyadari akan kebaikan Allah. Tetapi kebaikan Allah inilah yang menjadi dasar dalam masa pertobatan kita. Kalau ditanya mengapa kita bertobat, karena Tuhan itu sungguh maha baik, maha pengampun, maha rahim. Ini yang menjadi dasar dari sikap pertobatan kita. Lalu dalam masa pertobatan itu, kita diajak untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan sebaliknya. Sehingga kalau berbicara tentang tindakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, minimal ada 3 kategori. Mengapa orang itu melakukan hal-hal yang baik? Yang pertama, motivasi atau dasarnya adalah ketakutan. Orang melakukan yang baik karena takut. Takut dihukum, takut masuk neraka, takut nanti dijauhi orang. Ini yang seringkali menjadi motivasi orang melakukan yang baik. Ini kategori yang pertama. Nanti Bapak Ibu terserah memilih kategori yang mana. Tapi yang jelas ketika orang ditanyai tentang motivasi mengapa berbuat baik, kadang-kadang jawabannya karena ketakutan. Takut tidak masuk surga atau takut masuk neraka, takut dihukum, takut dijauhi orang lain. Ini dasar yang pertama, motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, mengapa orang melakukan hal yang baik? Karena ingin dipuji orang, karena ingin masuk surga. Ada yang ingin berbuat baik tapi ingin masuk surga? Ada. Itu kategori yang kedua. Ya. Kalau itu masih ada dalam diri kita, harus diubah dalam masa Prapaskah ini. Apalagi yang motivasi yang pertama tadi, hanya didasari oleh ketakutan. Yang kedua didasari oleh supaya dipuji orang, ada tendensi, ada maksud tertentu, ada intensi tertentu. Kalau saya berbuat baik supaya saya masuk surga, supaya dipuji orang, itu motivasi yang kedua. Dan ini 2 motivasi yang saya sampaikan ini tidak cukup untuk menghadapi atau melakukan tindakan-tindakan yang baik selama masa Prapaskah. Karena tantangan godaannya itu berat. Kalau kita ingin berbuat baik sungguh-sungguh, tantangannya selalu ada. Misalnya kalau saya ingin berpuasa. Kalau ingin puasanya ini gerakannya, kekuatannya besar, biasanya godaan itu semakin banyak. Godaan itu semakin berat. Tetapi kalau dalam masa Prapaskah ini kita menjalaninya yang penting selesai, masa Prapaskah ini ya godaannya cuma sedikit, tidak terlalu berat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin mengisi masa Prapaskah sebagai masa pertobatan kita dengan melakukan hal-hal yang baik, tentu godaan-godaan, cobaannya itu semakin berat. Dan motivasi yang ketiga, motivasi ini dijadikan semacam kiat
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, terutama dalam menghadapi cobaan iblis. Motivasi melakukan yang baik karena merasa dicintai oleh Allah. Ini kekuatan motivasi dasar yang sangat kuat yang seharusnya ada di dalam diri setiap anggota gereja sebagai murid Kristus. Jadi bukan karena ketakutan, bukan karena supaya masuk surga, karena masuk surga itu haknya Tuhan Allah sendiri. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik karena merasa yakin dicintai oleh Allah, Allah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita, maka apa yang kita lakukan ini Tuhan pasti juga akan mengambil bagian, terutama dalam membantu usaha kita melakukan pertobatan kita. Cobaan iblis yang begitu besar, yang kuat itu akan dapat dikalahkan kalau pertobatan kita, melakukan hal-hal yang baik kita didasari oleh cinta dan belas kasih Allah. Ini menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kita, terutama dalam pertobatan kita. Sehingga tantangan, cobaan, godaan akan dapat kita atasi kalau perbuatan baik kita, pertobatan kita didasari oleh keyakinan, kesadaran bahwa kita itu dicintai oleh Allah. Allah itu maha belas kasih, Allah itu maha rahim, Allah itu maha pengampun, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan diri selama masa Prapaskah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ditekankan bagaimana Yesus setelah menerima baptisan dibawa ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia berpuasa. Dan disitulah kesempatan iblis untuk menggoda, mencobai Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mampu mengalahkan kekuatan, godaan, tantangan, hambatan yang diberikan iblis kepada Yesus. Karena apa? Karena dasarnya kuat. Yesus yakin, Yesus sadar bahwa dirinya sungguh-sungguh dicintai oleh Allah. Ketika dibaptis, dari awan terdengar suara, "Inilah putra kesayanganku, kepadanyalah aku berkenan." Jelas bahwa Yesus dicintai oleh Allah Bapanya, diangkat menjadi putra kesayangan, anak yang sungguh dikasihi. Dan inilah menjadi dasar dari sikap, perbuatan, karya-karya Yesus, bahkan hidupnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka penting bagi kita belajar dari apa yang sudah diteladankan oleh Yesus kepada kita semua. Bahwa Yesus mampu mengalahkan godaan-godaan iblis karena apa yang dia lakukan didasari oleh keyakinan, kesadaran, kepercayaan bahwa dirinya itu sungguh dicintai dan dikasihi oleh Allah. Maka kita juga perlu meneladani, terutama dalam masa Prapaskah ini. Kita jadikan masa Prapaskah sebagai suatu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena supaya kita masuk surga, tetapi justru tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan baik kita didasari karena Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Inilah yang dilakukan dan diteladankan oleh pribadi Yesus kepada kita semua. Maka masa Prapaskah untuk tahun ini harapannya bukan hanya berhenti pada suatu keyakinan, kesadaran yang penting lewat masa Prapaskah ini, nanti kita merayakan Paskah, bukan itu. Tetapi kita mau mengisi masa Prapaskah ini
dengan upaya, tindakan, perbuatan-perbuatan baik, sehingga tindakan-tindakan itu merupakan bentuk balasan cinta kasih kita kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita semua. Dan gereja mengajak kita bagaimana upaya kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang pertama, melalui mati raga. Kalau kita sungguh-sungguh bermati raga, punya niat yang kuat, walaupun iblis menggoda, saya yakin kalau dasarnya ingin membalas kebaikan Tuhan, ingin memperbaiki diri kita, tentu kita akan mampu mengalahkan godaan-godaan tadi itu. Itu langkah yang pertama yang ditawarkan oleh gereja, yaitu bermati raga, pantang dan puasa, yang aturannya sudah jelas. Ya. Lalu yang kedua, meningkatkan semangat doa. Apakah kita punya keteraturan dalam hal berdoa? Sehari 24 jam, berapa menit kita berdoa? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak ingat, kadang-kadang saya nggak punya permohonan maka saya nggak berdoa. Doa bukan masalah permohonan, tapi doa menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Komunikasi, membangun relasi yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Maka selama masa Prapaskah gereja selalu menawarkan kesempatan-kesempatan untuk berdoa. Entah jalan salib, renungan, APP, mungkin ada gerakan-gerakan yang lain yang membantu kita supaya kita mempunyai waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Dan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah beramal kasih. Menunjukkan aksi nyata. Apa yang dapat kita lakukan? Tentunya kita berhadapan dengan situasi yang berbeda-beda. Di keluarga kita, memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan supaya anak-anak dan dalam keluarga itu membangun persaudaraan yang baik. Apalagi bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Inilah yang dapat kita lakukan sebagai upaya kita untuk membalas kebaikan Tuhan, dalam upaya kita untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Semoga masa Prapaskah sungguh-sungguh kita jadikan sebagai kekuatan, kesadaran, keyakinan bahwa kita dicintai oleh Tuhan, dan bagi kita itu menjadi dasar dari tindakan pertobatan kita. Semoga kita mampu mengisi masa Prapaskah ini dengan sepenuh hati, dan Tuhan pasti akan membantu kita ketika kita mendapatkan cobaan, godaan dari iblis. Tuhan memberkati.